Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah episode perdana kita yang akhirnya jadi tayang. Alhamdulillah setelah sekian purnama. Setelah, setelah sekian purnama, melalui perdebatan yang panjang ya, dengan komisaris apa itu ya, pokoknya panjang lah urusannya. Itulah pokoknya Ya, panjang akhirnya bisa juga ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insya Untuk Allah. itu sudah sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, ya, pemimpin kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kira-kira ini apa nih yang mau kita bahas untuk episode yang pertama? Pastinya kan kalau episode pertama itu harusnya yang spesial dong dibahas. Oke. Nggak mungkin yang biasa-biasa, nggak mungkin yang receh-receh lah. Enggak bakal receh kok, tenang aja. Berfaedah. Ya, sesuai dengan tagline kita, membahas yang tidak berfaedah menjadi berfaedah, yang sudah punya faedah akan lebih berfaedah. Betul. Ya kan? Menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa. Jadi nggak harus urusan yang receh. Enggak. Enggak ya? Kita nggak ngurusin yang receh-receh. Enggak. Kita udah bentuk-bentuk kertas ya, nggak recehan lagi ya. Oke, kira-kira ini nih, kita kan udah nggak ketemu lama. Iya, lama banget tuh sih. Lu ngapain aja? Saya ngurusin istri, anak-anak, Iya. usaha, Iya. dan tetap kita dakwahnya dalam di jalanan. Di jalanan. Jadi apa namanya, on the road. On the road. Syiar on the road. Syiar on Masya the road, Allah. ya. Luar biasa. Jadi usaha lancar ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Semuanya Alhamdulillah. harus disyukurin. Besar kecil kita wajib mensyukuri. Husnuzon. Bersyukur ya. Ya. Jadi dapat yang banyak bersyukur. Kalau misalnya dapat sedikit juga bersyukur. Bersyukur. Kalau misalnya nggak dapat syukurin. Ya, kalau ada temen jatuh syukurin gitu. Ya bersyukur juga lah ya, tapi jangan kayak gitu-gitu banget lah. Nggak boleh. Jadi nggak boleh. Harus tetap yang baik. Nah, ngomong-ngomong soal apa namanya, sekarang kan pandemi sedikit-sedikit sudah mulai berakhir ya. Yoi. Lu tau nggak cara yang paling tepat untuk menghilangkan pandemi itu secara cepat? Dihapus. Enggak. Pakai penghapus. Enggak, salah. Diapain? Jangan nonton TV. Oh iya, bener. Lu kalau nonton TV tambah stres, tambah banyak yang sakit. Tapi kalau lu nggak nonton, lu nggak perlu tahu. Iya. Ya ibarat ilmu juga kan gitu kan. Kalau kita nggak tahu, kita akan mendapat hisab sesuai dengan kita tahu aja. Oh iya bener. Ya udah, mending lu nggak usah tahu deh. Mendingan lu nggak usah tahu supaya lu nggak jadi parno kan akibatnya. Iya. Oke. Itu tadi yang kita bahas apaan sih? Nanti jauh banget. Membahas tentang pandemi corona. Pandemi corona Iya. ya, udah lewat lah pokoknya. Sudah lewat. Ya sekarang tugas kita adalah move on. Ah. Nah, jadi apa namanya? Selain kita mulai lagi kegiatan kita dari awal seperti dulu, Iya. ya kegiatan-kegiatan sudah berangsur jalan. Yang gua kangenin cuma satu, Apaan? yang sampai sekarang belum bisa. Bioskop belum dibuka. Itu dia, gue tersiksa banget. Kalau kafe atau segala macam, ya whatever lah ya. Ya lu punya kafe ya. Iya, Ya harus buka. Kafe buka, kafe harus buka. Tetap harus buka. Ya kedai harus buka, semuanya harus buka. Cuma bioskop belum buka, ini gue galau. Ya gimana kalau lu kan kemarin ada punya layar tancap ya. Nonton aja dengan temen lu gimana. Kita bikin nobar aja ya. Tapi masalahnya filmnya gue gak bisa update. Gak bisa update. Film 2020 terbaru banyak cuy. Gue gak bisa update, banyak. Ada satu yang gue tunggu nih, Gue harap kita bisa nonton bareng. Ini lanjutan dari Negeri Lima Menara. Lu pernah nonton gak? Pasti gak pernah lu mah. Lu nontonnya gak film Indonesia, gak film Barat lu. Korea juga enggak. Lu filmnya Thailand. Apa tuh? Kalau lu pernah dengar film Negeri Lima Menara itu tentang persahabatan cuy. Oh, tentang Jadi persahabatan. ini kisahnya di Gontor cuy, Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Ini gue lupa namanya siapa ya. Alif. Namanya Alif. Alif ini tamat SMP dari Padang. Dari Sumatera Barat. Dia diminta sama orang tuanya untuk masuk pesantren Gontor. Jadi dari Padang dia merantau ke Gontor. Padahal cita-cita dia bukan itu. Dia kepengennya masuk SMA, terus masuk ITB. Karena dia pintar banget. Anaknya pintar banget. Dia kepinginnya tuh masuk ITB. Dan cita-citanya kayak Habibie coy. Jadi dia tuh kepinginnya jadi di ristek gitu kan. Jadi urusan dengan teknologi, dengan riset dan segala macam dia suka banget. Nah tapi orang tuanya ini pemuka agama.
Oke. dan meminta dia untuk meneruskan syiar agama bapaknya. Iya betul. Jadi mau nggak mau, bapaknya bukan memerintahkan ya, menyarankan untuk dia masuk pesantren. Dan dia nggak terima. Jadi masuk pesantren, oke lah masuk pesantren gitu. Sampai di Iya. pesantren, dia nggak menikmati kehidupan di pesantren. Malah. Oh. Dan itu di Gontor, coy. Gontor, Jawa Timur, gede banget kan? Ya, one of the best Iya. pondok pesantren di Nah. Indonesia. Tapi di sana dia ketemu dengan teman-temannya. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan. Hmm. Nah mereka ini berteman jadi satu. Hmm. Jadi masing-masing mereka tuh punya menara mereka masing-masing. Oh. Jadi cita-cita 5 menara itu maksudnya menara itu cita-cita mereka, kota yang akan mereka datangin. Si Alif waktu itu kepinginnya Amerika cuy. Jadi menara dia patung Liberty. Oh, patung Liberty. Terus ada yang kepingin ke Inggris, berarti Iya. menaranya adalah jam gadang. Oh bukan, London Bridge atau jam yang di Big Ben. ya Big Ben. Itu maksud gua. Big Ben. Jam gadang Jam gitu. Ya. gadangnya sana. Nah, terus ada yang macam-macam lah pokoknya mereka sudah menentukan menara mereka masing-masing pada saat itu. Dan endingnya Ke Monas. enggak juga Monas sih. Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan Surabaya. Patung pesawat yang ada Patung depan. pesawat. Jadi Jadi mereka itu berjuang menuju ke sana. Jadi mereka berjuang menuju ke sana dan di tengah-tengah perjuangannya banyak polemik dan sebagainya. Kisah persahabatan mereka itu betul-betul diuji. Oh, Jadi Masya Allah. betul-betul diuji persahabatan mereka. Ada yang memang jago hafiz Quran, ada yang memang spesialis di bagian ristek, itu dia kan. Terus ada yang memang spesialis di bagian public speaking. Iya. Nah, semuanya itu maksudnya berkolaborasi jadi satu gitu. Oh gitu ya, guna kolaborasi. Iya, Oke, jadi mereka jadi satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Nah, bahkan di film itu ada satu kalimat yang sangat termasyhur sampai sekarang. Manjada wajadah. Manjada wajada. Itu salah satunya dari film itu, cuy. Oh gitu. Iya, jadi pada saat dia hopeless, masuk pesantren hopeless nih, gurunya tiba-tiba datang bawa ranting, bawa golok. Iya. Guru pesantren, mau ngapain coba bawa gitu? Tiba-tiba dia motong. Dan ternyata golok itu tuh tumpul, disengaja sama dia, dipukul-pukul, sampai kecapean, gurunya tuh kecapean. Sampai akhirnya patah juga. Iya. Tahu nggak katanya rahasianya? Manjada wajadah. Apaan? Manjada wajadah, siapa yang paling bekerja keras dia yang dapat. Oke. Nggak ada istilahnya entar-entar gitu loh. Lu berusaha, lu dapat. Iya benar. Jadi Islam itu bukan ngajarin kita cuma buat berdoa kepada Allah, ya, hanya hubungan kita kepada Allah, tapi hubungan kita juga ke sesama manusia atau dalam bentuk ikhtiar. Betul, harus begitu Ya kan itu bentuknya ikhtiar. Jadi kalau kata Nabi Muhammad tuh, lu terlalu ke surga, ya, lu juga bakal masuk neraka karena lu nggak ngurusin manusia. Iya. Tapi kalau lu cuma ngurusin manusia, lu akan masuk neraka juga. Kenapa? Karena lu nggak ngurusin Allah. Jadi intinya kan kita harus seimbang. Hablum minallah sama hablum minannas harus. Yes, horizon, bukan salib ya. Vertical horizon. Iya. Nah, jadi lanjut singkat cerita, mereka di skip nih ceritanya nih. Mereka lulus dan mereka tiba-tiba udah di negara mereka masing-masing dan mereka video call ketemuan gitu. Ada yang ketemuan, ada yang video call. Jadi mereka udah ngobrol, udah ketemu. Selesai film itu. Dan film itu sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Lebih deh kayaknya. Oh. Udah lama banget deh kayaknya. Sekitar tahun 2000-an lah. Nah tiba-tiba sekarang itu ada lanjutannya dan mengisahkan pada saat dia kenapa dia sampai Amerika. Nah itu gue mau nonton banget. Kisah Iya. persahabatannya luar biasa. Iya, kisahnya tuh bagus, insya Allah bagus ya, karena aku juga belum lihat. Tapi ini sangat cocok dengan tema yang bakal kita bahas untuk episode kali ini, tentang Masa? friendship. Ya. Awas. Iya dong, friendship. Apalagi Rasulullah kan punya banyak sahabat ya. Yes. Tapi ada 10 sahabat utama Ya, yang Iya dijamin kan? masuk surga. yang dijamin masuk surga. 3 dan ada 3 teratas. Ya, 3 atau 4. 3 top. Iya 4, sorry. Four. Ada 4 teratas. Iya, Big Four. Ada 4 teratas, 1 diantaranya adalah khalifah dan 3 Amirul Mukminin. Kenapa 4-4-nya gua nggak bilang khalifah? Kenapa? Karena khalifah itu artinya pemimpin dan cuma 1. Oh. Jadi kalau seandainya kita posisikan sahabat yang kedua sebagai khalifah, kita nyebutnya nggak boleh khalifah dong. Oh, iya. Khalifah. Khalifah. Kalau sahabat yang ketiga berarti Khalifah. khalifah. Yang keempat berarti khalifah. Jadi makanya 1 khalifah, sisanya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Ya, Betul. pemimpin dari semua umat. Lanjut, apa nih kira-kira? Lanjut, jadi seperti yang tadi Syekh yang udah tadi ngomong ya, kita tentang bahas.
kita bahas episode kali ini tentang salah satu sahabat Rasulullah yang sangat hits. Iya insya Allah, ya emang semua hits banget ya, semua hits banget. Ini adalah kita bahas tentang Abu Bakar Asy-Siddiq. Wih, Masya Masya Allah. Allah. Abu Bakar Asy-Siddiq ya, itu Abu Bakar Asy-Siddiq namanya adalah Abdullah bin Abu. Bentar, gua punya contekannya dan punya referensi. Oke. Hehehe. Nih, jadi teman-teman kita punya referensi untuk masalah Khulafa Ar-Rasyidin ya, ada 4 buku. Jadi teman-teman bisa cari di market online ya. Ini ada keempat-empatnya insya Allah ada dan dibahasnya Kita juga nggak jualan ya, kita Enggak. nggak di-endorse, tapi kita Rekomen aja. rekomendasi aja. rekomendasi aja. Ini ada 4 buku, bukunya kecil nih, buku saku nih. Oh, Tapi itu dalam ini bukunya komplit. kecil atau tangannya kegedean? Bukunya cuy yang kecil. Oh ya, oke. Jadi di sini ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali dan insya Allah ini kita akan jadikan khusus per episode ya. Iya, kita nanti Oke. bikin 4 episode dari situ. Istilah kita nge-review buku ya, sebenarnya nggak nge-review buku. Enggak. Kita bahas tentang sisi-sisi yang bisa masuk di era milenial sekarang ini gitu loh, ya kan? Nah, kira-kira nih dari 4 sahabat utama ini masih apa ya? Maksudnya masih bisa kita sinkronin nggak dalam dunia sekarang Oh bisa dong, di zaman now? bisa dong. Bisa ya? Karena 4 itu mewakili umat zaman sekarang gitu loh. Berarti zaman now banget dong. Zaman now banget, Oke. zaman now banget gitu. Nih, gue punya contekannya nih. Beliau bernama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi ya, nasabnya bertemu dengan Rasulullah itu di kakeknya ke-6 yaitu Murrah bin Ka'ab. Oh, Jadi berarti ketemu masih saudara ya jatuhnya ya? saudara. Masih saudara. Nah, beliau biasa disebut dengan panggilan Abu Bakar. Abu Bakar itu diambil dari kata Al-Bakar. Al-Bakar itu berarti unta muda. Unta Hal ini muda. karena dulu ia biasa bermain dengan anak-anak dengan unta lah di apa namanya di Jazirah Arab gitu ya, anak-anak Arab gitu ya pada umumnya. Dan Nabi memberikan julukan lain yaitu Al-Atik berdasarkan sabda beliau yang artinya engkau adalah orang yang dibebaskan Allah atau Al-Atik dari api neraka. Artinya Al-Atik itu dibebasin. Dibebasin. Ini orang-orang sangat luar biasa. Kalau kita lihat jadi ciri-cirinya, Cak. Kira-kira sebelum kita bahas keutamaan beliau dan friendship-nya beliau dengan Rasulullah, kita harus tahu dulu ciri-cirinya Abu Bakar itu seperti apa sih. Soalnya kita lihat di beberapa gambar itu kan nggak bisa kita jadikan patokan. Betul. Ya, mau nggak mau kita harus mencari dari beberapa referensi kira-kira ciri-cirinya apa namanya Abu Bakar tuh seperti apa. Yang tahu Abu Bakar tuh orang yang wise banget. Wise, oke. Very wise. Wise, glowing ya? Ya, glowing. Apa yang diucapkan ketika bersama ada kaum waktu itu kaum apa ya? Kaum Bani apa? Bani Quraisy. Bani Quraisy. Beliau adalah salah satu tokoh utama di sana di Bani Yes. Quraisy ya. Dan segala apa yang dia ucapkan pasti didengarkan oleh Bani Quraisy gitu loh. Ya, berarti asyidiknya itu terpercaya. Terpercaya. Nah, kalau kita bicara masalah fisiknya, gue pernah dapat referensi juga di buku juga ada nih. Ini karyanya Abu Jannah ya, bukan Abu ya. Ini Abu Jannah nih yang punya karya nih. Masya Allah ini karyanya sangat bagus. Kalau Abu Jannah bukan karya. Beliau ini teman saya ini ngefans banget sama Abu. Berapa kali DM saya malah diblokir. Sampai diblokir terus. Ngefansnya gimana? Silakan tanya sendiri nanti. Ya. Oke ya, kita langsung bahas Abu Jannah ya. Berarti Jannah itu artinya surga, Abu itu bapak. Berarti seorang ayah yang ada di surga bisa seperti itulah ya Masya kata-katanya. Allah. Jadi beliau ini Syekh Abu Jannah ini beliau menceritakan secara otentik tentang siapakah Abu Bakar itu sebenarnya atau Abdullah ya namanya ya. Iya. Beliau mengisahkan bahwa Abu Bakar ini memiliki perawakan yang kurus. Terus Jadi nggak tegap seperti Umar, orangnya kurus, tingginya sedang, jadi nggak pendek juga nggak tinggi-tinggi banget. Kemudian memiliki pipi yang cekung, kemudian matanya agak ke dalam karena kurus. Karena orang yang kurus, putih bersih kulitnya, ya putih bersih, kemudian memiliki janggut sama seperti Rasulullah. Ada yang tahu? Sedada. Janggutnya itu sedada. Ya, janggutnya sedada, tapi tidak diriwayatkan untuk masalah rambut. Kalau Rasulullah kan ada riwayatnya. Ya. Rambutnya Rasulullah itu sebahu. Rambutnya sebahu. Tapi kalau Abu Bakar itu hanya dikisahkan jenggotnya aja sama kayak Rasulullah sedada. oh Masya Allah. Jadi ciri-ciri fisik dia seperti itu. Nah, dan kemudian beliau ini memiliki hati yang sangat lembut. Oke. Pernah satu kisah gini,
Jadi ada kisah pada saat menjelang wafatnya Rasulullah. Hmm. Jadi menjelang wafatnya Rasulullah, Rasulullah berpesan sama Bilal. Rasulullah ngomong nih sama Bilal, Bilal, coba kamu cari Abu Bakar, suruh Abu Bakar menjadi imam, kalau seandainya saya tidak mampu lagi untuk jadi imam. Hmm. Bilal nyari dong, keliling Bilal nyari. Di miss call nggak diangkat, di WA nggak di-read. Pokoknya nggak tahu di mana nih Abu Bakar, apakah dia lagi di kebunnya, atau lagi sibuk kan ya, apalagi meeting, apalagi hangout, kita nggak tahu. Pada saat itu Abu Bakar nggak bisa dicari. Bilal udah keliling kemana-mana tuh. Udah di tongkrongan yang nggak ada, di tempat-tempatnya nggak ada semua deh pokoknya Abu Bakar pada saat itu. Nah, karena tidak ada, kemudian Bilal ngambil inisiatif, ya berijtihad, kalau istilahnya Iya, berijtihad ya. Jadi mengambil alternatif, kan urutannya udah benar nih. Habis Rasulullah, Abu Bakar, kan Umar nih. Iya. Ya udah Umar aja. Jadi udah Umar aja nih. Akhirnya Bilal bilang sama Umar, ya Umar, pimpin kami untuk sholat, karena Rasulullah tidak bisa. Iya. Umar kalau udah dengar kayak gitu kan ya nggak ada alasan dong, maju Umar. Waktunya sholat, Abu Bakar juga belum datang. Akhirnya Umar maju. Umar kan sholatnya kenceng tuh. Di Madinah itu kan posisi sholat itu di sebelah kamarnya Nabi. Umar kan Allahu Akbar, kan suaranya gitu kan, rocker banget kan. Suaranya tuh pokoknya khas banget, Umar tuh keras. Tiba-tiba dengar kayak gitu, Rasulullah berteriak dari kamar. La. Enggak. Jangan katanya. La. Jangan dia. Balik muka Umar, si Bilal diketok sama Umar. Bilal, kenapa kamu nyuruh aku sedangkan Rasulullah tidak ridho? Gitu kan? Kenapa kau jadi kayak gitu? Jadi begini Umar, sebenarnya yang disuruh itu adalah Abu Bakar. Cuma urutannya kan kalau nggak ada Abu Bakar, saya ambil inisiatif nyuruh kamu. Ya kan Rasulullah nggak suka gitu kan? Jadi intinya gini, Umar akhirnya merintahin, cari Abu Bakar sampai ketemu. Keliling semua orang cari Abu Bakar sampai Abu Bakar datang sendiri. Pada saat itu Abu Bakar baru mengimami sholat dan Rasulullah tidak bersuara. Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Tapi pas Umar sama sekali, maksudnya gini, bukan Rasulullah tuh nggak suka kalau Umar jadi imam, bukan. Tapi belum saatnya. Selagi masih ada Abu Bakar, Umar jangan coba-coba. Oh gitu. Karena ada urutannya kan. Iya benar. Maksudnya Mas Rasul seperti itu. Nah, kenapa kok sampai Abu Bakar tuh digituin banget? Kan itu tuh mau kita bahas. Kalau nggak ada hubungan spesial dengan Rasulullah. Betul. Kalau nggak ada hubungan spesial. Yang pertama gini, secara umur beliau ini hampir sebaya. Rasulullah tuh lahirnya tahun gajah. Tahun gajah. Surat Al-Fil tuh tahun gajah. Nah, Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Oh, lebih muda dong berarti. Lebih muda 2 tahun doang. Ibaratnya ya kayak lu sama gue lah. Ya kan? Lu lahir tahun 73, gue 92. Kan pas tuh. Masih sebaya. 81. Lu 81, gue 86 kan. Jadi kan kita beda 5 tahun ya, masih nongkrong bareng lah ibaratnya gitu loh. Masih sama, masih satu frekuensi dalam cara berpikir. Oh iya dong, jelas. Oh iya jelas. Jadi waktu itu Abu Bakar itu usianya nggak terpaut jauh. Nah, apa yang membuat Abu Bakar sama Rasulullah bisa dekat? Ini tetanggaan cuy. Tapi tetangganya bukan pada saat Rasulullah masih kecil, enggak. Iya, tetangganya pada saat udah nikah sama Khadijah. Jadi Abu Bakar sama Khadijah itu tinggal komplek elit cuy. Kalau di Malang Permata Jingganya tuh. Oke, iya. Jadi di Permata Jingganya tuh komplek-komplek orang-orang elit tuh kalau di Malang ya. Kalau di Jakarta itu di PIK tuh, Pantai Indah Kapuk. Kayak gitulah pokoknya di daerah-daerah elit. Dari situ tuh ada sahabat-sahabat mulia semua. Tetangganya Nabi yang paling dekat tuh Abu Bakar. Ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, itu kan kerizirit semua tuh di situ. Nah, Rasulullah itu berteman dekat pada saat Rasulullah itu sudah menikah dengan Khadijah. Semua yang disampaikan sama Rasulullah pada saat belum kenabian ya, semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Dan kalaupun Rasulullah ada yang berkata-kata ibaratnya nggak terlalu penting, Abu Bakar pun membenarkan. Bahkan ada sebuah kisah bilang gini, jangankan Rasulullah berkata benar, kalaupun Rasulullah berkata itu bukan hal yang benar, aku akan membenarkan. Jadi benar-benar apa kata Nabi? No excuse, jadi nggak ada istilahnya, wah mentang-mentang Nabi ibaratnya kalau zaman sekarang kan suka kayak gitu ya, cari muka. Enggak, ini berhubung karena dia mencintai karena Rasulullah itu orang yang jujur. Orang yang jujur. Jadi ibaratnya lu bisnismen, kita sama-sama bisnismen, tapi gua kagum sama lu nih. Lu punya integritas yang luar biasa menurut gue.
Makanya apapun kata lo, gua nggak akan mikir 2 kali. Ya aja udah. Iya benar. Karena buat dipercaya itu mahal banget ya. Yes, Gitu. pastilah. Apalagi memegang amanah itu sangat mahal. Apabila sudah dikasih amanah, mohon dijaga baik-baik. Iya. Dan singkat kata mereka berteman. Hmm. Pertemanannya bukan teman itu ya. Kalau bedanya gini, pertemanan antara kita saudara sama muslim dengan yang non muslim perbedaan kita apa? Kalau perbedaannya kalau sama kita berbicara dengan konteks pertemanan kita sama muslim, kita nggak ragu untuk mengucapkan aku mencintaimu, aku menyayangimu karena Allah. Iya. Walaupun sama cowok. Iya. Tapi kalau kita bahas itu dengan yang beda konteks yang tidak sepunya sama kita, wow, melenceng ini. Tapi ada kok yang gitu. Iya, ada juga sih. Maksudnya apa? Salah frekuensi. Oh Ya? iya. Salah server. Iya, salah server ya. Salah server. Jadi mereka punya konteks pertemanan itu yang saling mencintai satu sama lain. Masya Allah. Nah, Islam itu kan sebenarnya agama yang sudah sempurna. Tapi sebelum itu, kaum kafir Quraisy semuanya mengenal Allah. Sih. Mengenal Allah. Setiap perkataan mereka itu selalu diucapkan demi Allah. Abu Jahal tuh sering ngomong kayak gitu. Iya. Demi Allah, gitu, demi Allah kayak gitu. Mereka tuh mengimani Allah. Karena agama yang mereka ikutin adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, risalahnya Nabi Ibrahim. Iya. Yang mereka ikut. Karena pada saat Nabi Isa itu kan nggak nyampe ke mereka. Oh, Beda iya. tempat, beda server. Oh. Beda server. Kalau Nabi yang di Jazirah Arab kan ada kan cuma Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi risalahnya Nabi Ibrahim tentang risalah Ka'bah itu yang mereka lanjutkan. Tapi Nabi Muhammad mengambil juga risalahnya Nabi Isa, risalahnya Nabi Ibrahim dan disempurnakan jadilah Islam sekarang. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Jadi mereka nyebutnya demi Allah. Cuma mereka improvisasi. Improvisasi dengan membuat sub-sub Tuhan. Iya, oke. Sub-sub Tuhan. Jadi Tuhan ini ada subnya gitu loh. ya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, gitu. Jadi lu mau apa nih? Lu masalah ternak. Kita bikin Tuhan kita dari subnya kerbau. Jadi bikin berhala kerbau. Jadi lu mau apa? Kegagahan. Jadi akan dibikin dewa perang kayak gitu. Tapi itu di sekeliling Ka'bah, cuy. Jadi ini Ka'bah nih. Oh iya. Gimana nggak konyol kan? Benar. Gimana gitu nggak konyol banget. Tapi Abu Bakar, Utsman, Ali itu orang yang terjaga dan tidak pernah menyembah berhala. Sama sekali nggak pernah. Makanya Rasulullah itu suka banget sama mereka. Yang pertama mungkin ya, mereka sibuk, cuy. Orang kaya. Yang kedua mereka orang kaya, logis. Dari cara berpikirnya mungkin logis. Iya. Dan itu memang sudah takdir Allah sih. Iya sih. Memang Allah sudah ciptakan seperti itu. Iya. Mereka tuh dekatnya luar biasa. Kedekatan itu membuat mereka mencintai satu sama yang lain. Nah, kita pun tahu bahwa orang yang pertama masuk dalam Islam juga siapa? Abu Bakar. Khadijah dari sisi perempuan. Oh iya, dari perempuan. Kan ada dua, kan ada Ikhwan dan Akhwat. Iya. Kalau yang Ikhwan Akhwat, pertama. Ikhwan pertama sekali yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Dan betul. investornya Islam itu ada 2. Nanti kita jadi judul aja nih, investor Islam. Oke, tunggu di episode berikutnya. Investornya Islam itu ada 2, cuy. Iya. Satu dari Ikhwan, satu dari Akhwat. Yang Ikhwan, Abu Bakar. Abu Bakar. Yang Akhwat, Khadijah. Selesai udah. Jadi apa yang kita bisa nikmatin sekarang, keindahan Islam, manfaat Islam yang kita bisa nikmatin sekarang, ini orangnya nih. Iya, Ini Masya orang. Allah. Oh, itu orangnya luar biasa. Dan ada beberapa orang lain gitu loh. Tapi ini adalah salah satu utamanya. Kayak disebut as-siddiq. Iya, Gitu. makanya disebut dengan syirik. Ini ada banyak kisah-kisah yang yang sangat menarik ya. Di antaranya, jadi pada saat Rasulullah sudah mendapatkan wahyu, ya Rasulullah sudah diangkat, sudah dibayar menjadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pertama sekali dipresentasi, bahasa gue dipresentasi, ya memang presentasi ya. Nah, Bahasa jujur, marketing. dakwah itu presentasi. Iya, karena kita brand ambassador Islam. Ya, itu dia makanya. Jadi pada saat kita berdakwah itu sama kita presentasi. Oke. Sama, jadi urutan dengan marketingnya tuh nggak jauh. Nanti kita bahas masalah itu ya. Oke. Nanti. Sabar. Masih episode 1, sabar, tenang. Fokus dulu ke Abu Bakar. Iya. Jadi beliau ini Rasulullah mempresentasikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu closing tanpa perlawanan. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Nggak ngomong 2 kali udah. Gas udah. Gaspol. Tapi pada saat itu Rasulullah bilang, kita berdakwahnya underground. Oke. Underground. Terus siapa lagi yang masuk Islam di tangan Abu Bakar? Ada orang 10 yang dijamin masuk surga ya.
9-nya itu closing gara-gara Abu Bakar. 10 loh, bayangkan. Dia sudah dijamin masuk surga, plus pahala dari 9 orang yang dia closingin masuk Islam, semuanya itu dari tangan dia. Gila kan? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa itu dahsyat. Jadi 9-nya itu masuknya itu gara-gara Abu Bakar sendiri. Ya, makanya Abu Bakar disebut asyidik ya. Asyidiknya luar biasa. Terpercaya. Apalagi dalam pertemanan itu penting banget. Yes, Kepercayaan itu penting banget. betul. Ya kan? Kadang-kadang kita mau nyari teman, oke, kita sudah percaya, kita sudah deket, ternyata ada main di belakang. Ada main ya. Terus ada keanehan dikit ya. Jangan gitu cuy, nggak kelihatan mukaku nanti. Oh iya. Iya. Sorry. Ada kita katanya sudah sefrekuensi, ternyata enggak gitu loh ya kan. Makanya kepercayaan itu penting untuk istilahnya untuk persaudaraan, untuk friendship sekarang ini gitu loh. Amanah guys, amanah. Apalagi kalau kalian sudah diberi amanah, jaga baik-baik. Makanya bisa disebut asid itu seperti itu gitu loh. Yes. Nah, ngomong-ngomong, kita mau membahas nih kemesraannya Rasulullah dengan Abu Bakar. Gimana tuh? Rasulullah sama Abu Bakar tuh mesra banget sih. Bahkan kalau mesra sebagai teman lah ya. mesra sebagai teman, maka Iya. sebagai kekasih. Kekasih dalam artian kekasih sama saudara muslim ya. Kekasih, ya. Iya. Karena kan Rasulullah kekasih kita semua. Jadi pada saat kisahnya Rasulullah sedang bersujud. Jadi Rasulullah sedang bersujud di depan Ka'bah. Pada saat itu kaum kafir Quraisy itu maksudnya dengkulnya ini itu tiba-tiba menekan tangkuknya Rasulullah ini. Jadi bisa dikata diinjak pakai dengkul. Iya. Jadi kaum kafir Quraisy, Ana lupa namanya siapa, cuma diinjak seperti itu. Dan pipinya Rasulullah itu sampai kena di tanah. Dan itu nggak ada orang yang berani bantu. Satu pun nggak ada orang yang berani bantu. Umar belum masuk Islam cuy. Hamzah belum. Ya, coba kalau udah. Wah, kalau dua ini udah pancung semua pasti. Iya. Jadi pada saat itu yang membela cuma satu orang, Abu Bakar. Itu awal Islam ya. Iya. Jadi Nabi itu sudah mulai difitnah dengan pembohong segala macam. Abu Bakar yang maju. Jadi pada saat Nabi itu mulai dikeroyokin, mulai digebukin ibaratnya gitu ya, mulai didistakan. Abu Bakar itu yang narikin mereka satu-satu dan menutupin badannya biar jadi tamengnya Rasulullah. Jadi dia dipukulin sampai lebam mukanya tuh. Jadi ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa Abu Bakar tuh hidungnya sampai melesek ke dalam. Lu kebayang dong Abu Bakar tuh hidungnya mancungnya kayak apa? Dan itu tuh melesek, patah gitu. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ya. Nah, pada saat itu pingsan Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar pingsan. Sampai di rumahnya, pada saat Abu Bakar terbangun, ini alhamdulillahnya Abu Bakar diriwayatkan tetap hidup. Nggak mati, nggak meninggal pada saat dipukulin orang seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah sudah diselamatkan, kemudian Abu Bakar terbangun dari pingsan. Kata-kata yang keluar dari mulut dia, bagaimana keadaan Rasulullah? Dia nggak peduli, tangannya patah loh. Iya. Semua badannya pokoknya rusuknya semuanya itu udah nggak karu-karuan, mukanya lebam udah nggak jelas. Dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Waktu itu orang tuanya Abu Bakar belum masuk Islam. Iya. Orang tuanya Abu Bakar tuh belum masuk Islam. Orang tua Abu Bakar sampai akhir hayatnya semuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu belum masuk Islam. Anda lupa namanya apa? Pada saat itu dia berkata, wahai anakku ya Abu Bakar, kenapa kamu masih memperhatikan temanmu gitu? Kenapa kamu nggak memperhatikan dirimu? Jadi Abu Bakar tuh sampai ngambek sama ibunya, nggak mau makan sebelum ketemu Nabi. Nggak mau dia makan sebelum ketemu dengan Nabi. Akhirnya ditandu dibawa ke tempat Nabi. Bertemulah dia dengan Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah memeluk Abu Bakar dan menciumnya Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar bilang, kan Rasulullah sedih. Ya Allah, teman gue kok kayak gini keadaan cuma gara-gara membela. Rasulullah cuma bilang, Abu Bakar cuma bilang, aku tidak apa-apa ya Rasulullah. Aku tidak apa-apa ya Rasulullah. Padahal itu pingsan berkali-kali gitu. Jadi artinya itu benar-benar kecintaannya itu sama Rasulullah. Jadi nggak ada istilahnya, lu teman gue, lu sekarang ini teman gue. Apapun yang terjadi sama lu, masalah gue. Iya. Nggak ada istilahnya mentang-mentang teman, wah dikeroyokin, ntar dulu lah, kayak kabur lah atau segala macam. Ada masalah, teman kita ada masalah tiba-tiba, wah kita kabur, nggak mau ikutin. Itu bukan Abu Bakar banget.
Oh, Itu bukan Abu Bakar banget. Kalau Abu Bakar, dia maju. Padahal lu tahu, Abu Bakar tuh kurus kering orangnya. iya. Kurus kecil loh. Kurus kecil, bukan kecil badannya, maksudnya perawakannya kecil, walaupun badannya tingginya sedang. Hmm. Tapi beliau benar-benar membuktikan kepada Rasulullah bahwa kalau gua udah membaiat lu sebagai teman gua, Hmm. ya kan? Gua udah baiat lu nih sebagai teman gua. Nggak ada alasan lagi. Apapun masalah lu, masalah gua. Karena gua yakin lu adalah orang yang benar. Iya, betul. Itu salah satu Kalau sudah romantis. yakin benar pasti dibela. Iya dong, itu kan romantis banget sih. Iya. Itu bentuk romantis, walaupun serem ya ibaratnya. Kita kalau mau bayangkan juga serem. Logika di ini deh, kita hidup di zaman Quraisy. Belum tentu kita mau beriman sama Rasulullah. Belum tentu tiba-tiba ada orang Arab datang ngomong, aku Nabi, berbaiklah kepadaku. Siapa ya lu? Iya. Belum tentu, cuma orang-orang yang terpilih di zaman itu yang ikut sama Nabi. Jadi jangan bilang, wah coba kita hidup di zaman Nabi. Belum tentu lu hidup di zaman Nabi, lu ikut Nabi belum tentu. Iya, apalagi perjuangannya habis segitunya loh. Wah, luar biasa. Kayak Abu Bakar itu dari dia yang punya semuanya sampai dia jatuh miskin, semua hartanya diberikan kepada Islam. Islam. Itu luar biasa. Karena apa? Karena persahabatan dan karena cintanya dia kepada Nabi. Itu Iya. salah satu. Nah, kemudian ada kisah kedua. Kisah keduanya pada saat itu sudah pindah. Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Rasulullah bilang, ya Abu Bakar, ini nih. Ada panggilan sayangnya Nabi untuk Abu Bakar. Apa? Kalau Abu Bakar kan manggil Rasulullah, ya Rasulullah kan. Ya. Semua orang manggil ya Rasulullah. Tapi Rasulullah punya panggilan spesial untuk Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Ya apa? Ya Abu Bakar. Sama, artinya sama dengan Abu Bakar. Aba itu kan Abu. Ya. Abu sama kan. Bak itu dari bakar. Bakar. Kalau kita Aba, nyebutnya Bak. bakar tapi bakar. Jadi Bakar. makanya disebut Abu Bakar. Kenapa? Jadi karena beliau ini punya banyak hal yang dimiliki, yang sudah bersatu dengan Rasulullah. Contohnya gini. Kan Abu Bakar ini mertuanya Nabi juga. Iya. Aisyah ya, dari Bunda Aisyah Ummul Mukminin. Jadi Abu Bakar itu sebagai penghormatan ya mertuaku ibarat gitu lah. Ya orang ayah kesayanganku. Ibarat gitu lah. Aba itu artinya bapak, bakar itu kan terpercaya, kesayangan, kurang lebih seperti itu. Sama seperti Habibi. Habibi itu artinya yang tersayang kan? Yang tersayang. Habib itu yang tersayang. Yang tersayang. Jadi dia manggil, ya Abu Bakar. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk kita berhijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Madinah. Dipindahkan ke Madinah. Nah pada saat itu nggak ngomong dua kali tanpa ngomong segala macam. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah siapa yang akan mendampingi? Bolehkah aku mendampingi? Hmm. Makanya aku kesini kata Nabi berarti gitu. Karena Allah telah memerintahkan bahwa engkau lah yang akan mendampingi. Dibilang kayak gitu. Oh, sewenang banget. Kalau kita nih, kalau Iya. kita sebagai orang yang orang awam nih, dapat kayak gitu, ya elah gue lagi, tapi enggak dengan Abu Bakar. Iya. Abu Bakar memandang sesuatu itu dari sisi yang berbeda. Kenapa Rasulullah cinta banget sama Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu mengambil sesuatu tidak berdasarkan tekstual, tapi kontekstual. Contohnya apa? Ada sebuah kisah pada saat ayat terakhir disebutkan oleh Rasulullah. Hmm. Ada ayat terakhir yang mengucapkan bahwa Islam sudah sempurna. Semua sahabat bersorak-sorai. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya senang. Iya. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna, syariat kita sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna. Tapi Abu Bakar nangis cuy. Lain dia sama yang lain. Iya. Begitu yang lain, wah senang mereka. Tapi Abu Bakar nangis. Karena itu tanda akhirnya. Karena itu tandanya kita tugas Nabi sudah selesai. Iya, Nabi sudah selesai. Nabi sudah selesai tugasnya dan Nabi akan kembali kepada Rabb-Nya. Begitu Abu Bakar bilang kayak gitu baru nyadar semua nangis. Artinya beliau memahami dari sisi hikmah. Iya, hikmah. Karena kan beliau kan terkenal dengan tafakur ya. Merenung, tafakur itu kan merenung. Jadi pada saat dia tadi tuh yang masalah sholat. Ya masalah sholat. Aisyah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tidak dibiarkan Umar saja yang memimpin sholat pada saat itu? Ini ada hubungan dengan kisah yang pertama tadi. Kenapa enggak Umar aja? Karena kan kita tahu, kalau kita nyuruh Abu Bakar, kalau dirimu menyuruh Abu Bakar itu baru satu ayat, nangisnya lama. Baru bismillah aja dia udah nangis banyak banget. Karena kenapa? Karena dia memandang dan membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca risalahnya Nabi, itu bukan berdasarkan dari teksnya, Iya. tapi dari maknanya. Dan itu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Makanya dia tuh cinta banget sama Nabi dengan mempelajari semua hal yang tidak dipahami sama orang normal.
Hanya orang-orang yang ahli tafakur yang bisa mengerti. Itu Masya Allah. makanya Rasulullah itu kalau ngomong sama Abu Bakar sudah paham maksudnya apa. Iya. Beda kalau kita ngomong sama Umar nih. Umar, kamu gini. Ada kayak kisah yang orang disuruh nih, kamu datang ke sana, ke kota ini. Jangan pernah berhenti sebelum aku perintahkan buat berhenti. Iya. Tapi ada dua pendapat. Satu yang memutuskan buat sholat zuhur dulu, ada Oh, yang iya, satu ada. memutuskan buat dijamak. Ada. Dua-duanya nggak ada yang salah. Gak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi yang melakukan sholat dulu itu yang lebih utama. Iya. Karena mereka memahami secara tekstual bahwa tidak boleh berhenti. Dalam artian, ya kalau sudah kewajibanmu harus tetap kamu lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi perbedaannya dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar tuh punya stand sendiri cara dia berpikir. Cara dia berpikir itu luar biasa. Nggak sama deh dengan teman-teman yang lain, dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi berangkatlah mereka dan diperintahkan. Ini kan ada kisah yang masyhur nih. Ali diperintahkan, karena Ali kan yang paling mirip sama Nabi. Dari body-bodinya juga mirip. Diperintahkan untuk berbaring di kasurnya Nabi. Berbaring kasur Nabi untuk mengecoh kaum kafir Quraisy. Nah, jalanlah Rasulullah dengan Abu Bakar tengah malam. Tahu nggak? Rasulullah sama Abu Bakar itu berbeda jalan dengan orang yang sudah hijrah. Yang jalan duluan. Di jalan seharusnya gini. Kalau Rasulullah mau aman, gampang aja. Kenapa nggak nyuruh Umar? Umar, kamu dampingin saya. Iya kan? Iya, pasti. Siapa yang berani sama Umar? Tapi beda. Rasulullah di sana tuh ngajarin kita buat memetik sebuah hikmah yang luar biasa. Jadi bukan cuma berjalan sampai di Madinah, bukan itu, tapi ada kisah-kisah di dalam itu yang Rasulullah ingin ajarkan sama kita nih, umat-umat yang sekarang, yang ada diajarin ke kita. Jadi pada saat dia berangkat, Rasulullah sama Abu Bakar itu nggak lari tuh, maksudnya nggak buru-buru gitu, nggak takut dikejar, enggak. Tapi Abu Bakar sempat ketakutan. Dia bilang, ya Rasulullah, sedangkan kita cuma berdua. Kenapa kau bersedih? Kenapa kau bersedih ya Abu Bakar? Kenapa? Karena kita ada yang ketiganya Allah. Sudah serahkan aja sama Allah. Karena pada saat itu Rasulullah itu sama Abu Bakar dikejar sama namanya Sorokoh namanya. Ya, asal kata sekarang itu jadi serakah. Gitu. Serakah. Ya, Sorokoh itu FBI-nya Quraisy. Oh. Jadi beliau itu orang yang bisa ibaratnya mencari jejak gitu. Iya. Lu nggak bakal lolos kalau dari Sorokoh. Gitu. Tapi pada saat itu Rasulullah jalan, Sorokoh ngejar pakai unta. Ada unta itu nggak semuanya lambat. Ada yang unta buat lari, ada unta yang buat dagang. Ya, Balapan. Yang ada yang buat balapan, ada yang buat dagang. Yang balapan tuh Ferrari tuh. Oh. Harganya sama kayak Ferrari maksud gue. Iya. Itu unta merah itu. Unta merah. Ya itu harganya sama kayak Ferrari, miliaran cuy. Nah, jadi pada saat mereka berjalan dikejar sama Sorokoh. Pada saat Sorokoh sudah dekat sama Nabi, Rasulullah hanya membalikkan badan. Kalau bahasa kita tuh, kenapa Sorokoh? Lu kok gitu-gitu amat sama gue? Iya. Pas dia balik badan kayak gitu, tau gak apa yang terjadi? Sorokoh itu kayak dihipnotis. Cuy. Saking indahnya akhlak Nabi itu, begitu dia balik badan, Rasulullah balik badan, yang tadinya bawa pedang, itu pedang diumpetin di belakang. Jadi bukan takut ya, segen banget sama Nabi. Terus dibilang, ya Sorokoh, maukah kamu memakai ini Rasulullah tuh ngasih dia tuh jubah dari Persia. Mau nggak lu pakai ini? Ya mau. Padahal Abu Jahal itu ngasih dia 100 unta kalau berhasil nangkap Rasulullah. Bayang 100 unta dibanding sama jubah doang. Tapi ada syaratnya. Kamu harus halangi semua orang yang mengejar kami. Oh iya. Jadi dikasihlah jubah itu, jubah dari Persia. Dipakailah sama Sorokoh bangga banget pakai jubah Persia dari Nabi. Kemudian Nabi jalan. Padahal belum masuk Islam. Belum. Itu orang nggak masuk Islam. Enggak. Jadi dia jalan terus, Rasulullah jalan terus. Begitu Rasulullah udah jauh, dia baru nggak kayak kena hipnotis. Wih, gila, kenapa nih? Ada apa? Dia kayak melamun gitu kan. Yeah. Jadi Rasulullah tetap jalan, akhirnya mengutul Jabal Sur. Jalan yang ditempuh sama kaum muslimin dengan Rasulullah pada saat itu beda. Jalannya Rasulullah itu lebih jauh 200 kilo. Lebih jauh 200 kilo. Jadi memutari, dia kalau kita kan ke Madinah itu ke arah langsung Madinah ya. Kalau dia mutar dulu ke arah Yaman. Jadi ke arah Yaman baru belok ke situ. Baru belok ke arahnya Madinah. Jauh banget, sisinya 200 kilo. Jadi orang udah jalan 7 hari udah jalan, Nabi itu baru nyampe 10 hari. Nah, pada saat Nabi istirahat, itu naik di sebuah gunung namanya Jabal Sur. Jabal artinya gunung, Sur artinya sur. Jadi naiklah ke Gunung Sur, ada sebuah gua. Oh, yang kisahnya ular. Nah, jadi Abu Bakar dengan kecintaannya dengan temannya ini, ya dengan kekasihnya ini, masuk duluan. Barang gini, gua masuk nih. Tunggu dulu ya, tunggu di luar dulu, gua cek dulu.
ntar lu ada apa-apa lagi. Ibarat gitu lah, bahasanya Iya. seperti itu. Yoi. Jadi di Abu Bakar masuk ke dalam, melihat tuh banyak lubang-lubang. Jadi dia merobek gamisnya, merobek jubahnya, ditempelin tuh, lubang-lubang ditempelin sama pakai bajunya dia sendiri. Dirobek, ditempelin, dirobek, tempelin. Nah, nggak ngeh kalau masih ada satu lubang. Nggak ngeh, akhirnya dia nyuruh masuk. Ya Rasulullah silakan masuk. Terus Rasulullah istirahat. Nah ini bentuk romantisnya lagi tuh. Jadi begitu Abu Bakar duduk, Rasulullah itu langsung apa ya, nguling gitu ya, bersandar dan menjadikan pahanya Abu Bakar itu sebagai bantal. Romantis banget kan? Sama istri aja belum tentu kayak gitu loh. Ini Nabi guling di pahanya Rasulullah, guling di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar. Itu kan romantis banget ya. Kalau nggak teman friend banget, itu nggak mungkin kayak gitu. Iya, betul. Dan kalau Rasulullah nggak percaya banget sama Abu Bakar nggak mungkin juga kayak gitu. Nah, singkat cerita, Rasulullah tertidur. Dan ternyata ini kisahnya macam-macam ya. Ada yang bilang kalajengking, ada yang bilang ular. Artinya ini binatang yang punya bisa, berbisa. Kita anggap aja ular. Ular itu datang mendekati Rasulullah. Nah, Abu Bakar panik dong. Jangan sampai nanti ini binatang buas, binatang ini menggigit Rasulullah, menyengat Rasulullah. Jadi akhirnya Abu Bakar mengusir dengan kakinya yang satu. Nah ternyata binatang itu menggigit kakinya Abu Bakar. Dan itu tuh ternyata ini binatangnya berbisanya luar biasa. Iya. Nah kalau kita kan udah teriak. Kalau teriak kita kan gagah banget kan. Udah heboh kan ya kalau kita kan. Kalau beliau enggak. Beliau menahan pedihnya, menahan perihnya. Dan beliau itu saking nggak kuatnya itu meneteskan air mata. Air mata dan air matanya itu jatuh di pipinya Nabi. Rasulullah terbangun. Ada apa ya Abu Bakar? Kakiku tersengat oleh binatang buas. Akhirnya Rasulullah mengambil kakinya Abu Bakar, diludahi kakinya Abu Bakar, cuy gitu, kemudian diusap. Ya. Diusap. Oh iya. Ya, setelah diusap sembuh seperti sedia kala. Iya, Masya Allah. Sembuh seperti sedia kala. Jadi tapi ini zaman sekarang jangan dilakuin ya. Jangan. Cuy, kayaknya lu terluka deh. Di muka lu terluka kayaknya. Wah, lu ada jerawat tuh. Gua sembuhin dengan sedotan paling dalam. Nah, jadi sampailah akhir singkat kata beliau melanjutkan perjalanan. Sebelum beliau perjalanan kan ada rombongannya Sorokoh and the gang naik lagi tuh ke atas Jabal Sur, dicari nggak ada kisah yang mengatakan bahwa udah ketutupan sama jaring laba-laba. Sehingga secara logika ya nggak mungkin ada manusia di situ kan, berarti udah lama. Terus masuklah mereka sampai, semua kaum muslimin ada dari kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin berarti orang yang pindah ya, kaumnya yang dari Mekah ke Madinah. Ansor itu adalah orang Madinah yang masuk Islam. Jadi ada grup ansor, ada grupnya muhajirin, ada dua geng tapi mereka tetap semuanya Islam. Nah, Ansor ini juga berjasa besar. Kenapa gue bilang berjasa besar? Karena mereka mempersilahkan kaum muhajirin untuk mengambil tempat di negara mereka. Dengan sukarela. Ini tanah nih, lu bangun deh. Ini tanah lu bikin kebun, ini tanah lu bikin ini. Itu orang Ansor luar biasa. Nah pada saat Rasulullah nyampe, ciri-ciri Rasulullah nyampe itu kan gampang dilihat. Orang udah berkumpul di sebuah tempat namanya Kuba. Jadi orang udah ngumpul di sana dan ngelihat. Awan. Ada awan nih, ada awan yang berjalan mengikuti. Tiba-tiba pas dilihat ternyata benar Rasulullah dan Abu Bakar datang. Nah secara serentak Rasulullah itu senangnya bukan main. Pada saat melihat umatnya itu Rasulullah senangnya bukan main. Sampai orang itu tuh nggak sadar mereka membunyikan terbangan gitu. Rebana. Dengan mensyairkan sebuah syair yang masyhur dan sampai sekarang masih ada. Tala'al badru alaina. Nah itu dinyanyikan pada saat kaum Ansor dan Muhajirin menjemput Rasulullah. Dan Rasulullah itu bergembira luar biasa karena dia sudah datang di kaumnya. Siapa orang yang mendampingi? Abu Bakar. Karena kecintaannya, karena pertemanannya, karena kita nggak bisa meragukan. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah pun pernah bilang dalam sebuah hadis, tapi saya lupa hadisnya nomor berapa, dikatakan bahwa kalau seandainya pun masih ada kenabian, maka Nabi itu Abu Bakar. Sakingnya gitu. Berhubung Rasulullah itu sudah jadi Nabi terakhir, nggak mungkin ada Nabi. Ya. Nah makanya kata Nabi, kalaupun ada Allah menentukan ada Nabi baru, Nabi itu Abu Bakar. Nggak ada orang lain. Jadi ngomong-ngomong di jalan Abu Bakar, gue pengen lu yang ceritain. Jadi di sini ada sebuah kisah.
Ya, di zamannya Rasulullah dan Abu Bakar, ya Abu Bakar kan boleh dibilang wakilnya Nabi, pengambil keputusan kedua setelah Nabi. Yang ketiga Umar, yang keempat Utsman, yang kelima Ali. Nah, di zaman itu ada nabi palsu cuy. Oh ada kemarin gue sempet tuh laki bini palsu semuanya. Palsu. Iya kan ya? Suami Ya, istri kan? ya, itu ada lagi. Ini ada lagi nabi Oh, ada palsu lagi. Jadi nabi palsu ini nih benar-benar dia membaiat diri dia dan masanya banyak. Kalau yang suami Iya. istri kan nggak ada masa. Iya. Orangnya nggak punya pengikut. Kalau yang ini pengikutnya banyak. Iya, ada nabi palsu. Di buku sini ada. Kemarin gue sempat baca di peperangan, ini keutamaannya. Gimana ya kemarin? Gue sempat baca sih. Jadi Nabi itu, dia itu ngepoin Nabi Muhammad. Hah. Jadi ngepoin Nabi. Nabi itu kan, kalau ngusap kepala bayi, diusap kayak gini, rambut bayi lebat. Wus, langsung rambut bayi itu bercahaya, mukanya glowing kan bayi itu ya. Nabi palsu, dengar kisah itu, manggil anak bayi. Disuruh, sini yang baru lahir. Diusap sama dia tuh. Diusap sama dia kepalanya. Nangis dong. Sampai meninggal tuh bayi, sampai dia tua, rambutnya kagak numbuh. Ada satu lagi. Jadi di Madinah itu ada sumur di dekat Masjid Kuba, ada sebuah sumur yang rasa sumurnya itu asam. Jadi airnya tuh asam. Asam. Sama Nabi makan kurma. Setelah dia ngunyah kurma, kurmanya itu diludahin ke sumur itu. Dan sumur itu sampai sekarang alhamdulillah masih ada dan jernih banget air. Dan jernih, didengar sama Nabi palsu tadi. Iya. Didengar sama dia. Jadi pas didengar, dia nyoba juga. Ada juga sumur asam di sana. Jadi sumur asam di sana pas makan kurma, dilepahin gitu ya sama dia ya. Dilepahin, itu sumurnya kering, tanaman di sekitarnya mati. Jadi kalau orang yang tidak punya, maksudnya gini, mungkin kalau itu dilakukan oleh sekelas Abu Bakar, masih ada karomahnya. Iya, karoma. Bahasa sekarangnya karoma. Ya, kalau dia, siapa lu gitu. Iya. Ngasap kenabian gak ada, membawa risalah juga gak jelas, ngaku-ngaku nabi. Dan akhirnya pada saat Rasulullah meninggal, Rasulullah itu sudah mempersiapkan sebenarnya menjelang meninggalnya Nabi itu, Nabi sudah mempersiapkan pasukan untuk perang. Tapi berhubung tertunda gara-gara Nabi meninggal. Nah, Abu Bakarlah yang melanjutkan melawan itu orang itu, Nabi palsu itu. Jadi berperanglah mereka dan akhirnya jadi pada saat zamannya Abu Bakar ini lebih fokus ngabisin orang-orang yang melanggar tauhid. Oh. Jadi dia membabat semua orang-orang yang melanggar tauhid. Jadi contohnya orang yang nabi-nabi palsu, semua nabi palsu dibabat di zamannya Abu Bakar. Dihabisin semua zaman Abu Bakar. Kalau zaman Umar, ekspansi mereka kemana-mana. Kayak gayanya kayak Rasulullah kan ngirim surat. Bertobatlah kepada Allah. Maka kalau tidak, kami yang akan datang. Maksudnya seperti itu kan. Tujuannya bukan untuk menjajah. Tujuannya bukan untuk menjajah, tapi membebaskan. Sama seperti Mekah, ada yang bilang penaklukan kota Mekah. Saya kurang sependapat. Yang benar itu adalah pembebasan. Rasulullah itu nggak pernah menaklukkan siapa-siapa, tapi Rasulullah itu membebaskan. Membebaskan dari jahiliyah, membebaskan dari kebodohan, membebaskan dari kafir. Jadi makanya istilahnya nggak ada istilahnya penumpasan, itu nggak ada dalam Islam nggak ada. Jadi kalau yang bilang Islam itu keras, Islam keras sama musuh-musuh Islam. Iya nggak? Tapi sesama Muslim, bahkan ingat ya di Madinah di zaman Nabi yang hidup di kota Madinah itu bukan cuma Muslim cuy. Ada orang Yahudi, ada orang Kristiani. Ada mereka di situ. Dan mereka semua hidup damai ya? Hidup damai dan tentram. Dan mereka pun mengakui bahwa tidak pernah kami hidup senikmat ini sebelum Muhammad datang ke sini. Jadi kalau ada yang bilang sekarang kan heboh nih hilafah ya. Yang nggak ngerti hilafah juga bilang hilafah jelek lah segala macam. Mereka nggak pernah tahu bahwa ternyata konsep hilafah yang dibangun itu sudah ada semua di Pancasila cuy. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Hilafah banget. Iya. Atau Pancasila banget. Jadi kalau kita bicara masalah hilafah, itu Pancasila banget. Dan salam Pancasila kan? Yang penting jangan dirubah gitu. Itu udah benar tuh. Karena itu kan dialurkan dan disepakati juga sama ulama. Dan ulama juga menerapkan sistem-sistem seperti itu. Kita tidak pernah anti dengan non muslim kok ya? Enggak ada. Nggak ada kok. Kita punya banyak teman. Rekan-rekan ya, bisnisan ya. Betul. Semuanya juga sesama non muslim. Bahkan sepupu juga ada.
Tuh, keluarga juga banyak ya. Wah, ada. Nah, makanya jadi kita bukan berarti kita tidak bisa bersaudara dalam negara. Iya, Kita bisa bersaudara tapi dalam negara, bukan seiman. Ya. aku saudara. Iya, itu beda lagi itu teman-teman kita yang lain ya. Iya. Oke, jadi itu tadi tentang persahabatan, tentang indahnya cintanya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan persahabatannya sehidup semati cuy, Saya hidup semati beneran. sehidup semati. Ya walaupun Rasulullah bilang, ada yang pas meninggal. Ah, Pas meninggal Abu Bakar bilang sama Aisyah, ya Aisyah, kapan Rasulullah itu meninggal? Hari apa? Oh hari Senin ya Abu Bakar. Hari Senin. Ini hari Minggu. Semoga aku diwafatkan sama seperti Rasulullah. Benar. Senin tiba-tiba Abu Bakar meninggal dalam keadaan sakit. Nah pada saat Rasulullah pernah jalan berempat, berlima ya, berempat ya, naik ke Jabal Uhud. Tiba-tiba Jabal Uhud bergetar, Gunung Uhud itu bergetar, brrrr gitu. Tiba-tiba Rasulullah menghentakkan kakinya, duk, diamlah Uhud. Di atasmu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada As-Siddiq, dan ada 2 orang yang akan mati syahid. Dan itu benar. Jadi di atasnya ada Rasulullah benar kan? Ada As-Siddiq, Abu Bakar, dan 2 orang yang akan mati syahid. Di atas itu juga ada Umar sama Utsman. Ada berdua mereka di situ. Nah jadi semua yang sudah diberikan sama Rasulullah itu sebenarnya sudah ada pertanda-pertandanya untuk sahabat-sahabatnya yang jadi penerus-penerusnya. iya. Rasulullah selalu bilang, dan itu selalu berurutan. Percaya nggak? Rasulullah itu selalu bilang itu selalu berurutan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iya. Dan itu tuh diurutin. Dan selalu kalau Abu Bakar ngomongin Rasulullah ngomong masalah Abu Bakar, dan lanjutannya adalah Umar. Dan selanjutnya adalah Utsman, lanjutnya adalah Ali. Iya. Dan selalu seperti itu sudah jadi tanda-tanda banget kan. Jadi makanya kaum muslimin pada saat menentukan atau membaiat para sahabat itu udah nggak ragu. Iya, udah jelas urutannya. Pasti, udah nggak ragu. Bahkan Abu Bakar pada saat mau meninggal, dia manggil Umar. Dia manggil Utsman, manggil Abdurrahman bin Auf, manggil sahabat-sahabat yang 10. Iya. Ya 10 teratas, top 10. Termasuklah di dalamnya ada Tolha, ya mereka dipanggil dan nanyain, kecuali Umar ya, dia nanyain, bagaimana pendapat kalian tentang Umar? Wah mereka menceritakan tentang Umar gini. Seandainya aku menyerahkan jabatanku setelah sepeninggalku pada Umar. Nggak ada yang ngomong enggak. Karena mereka udah tahu, Nabi itu sudah ngurutin dari dulu. Iya. Ya itu memang Umar yang terbaik. Umar yang terbaik. Dulu yang paling berantakan, sekarang yang paling terbaik. Jadi artinya Rasulullah itu sudah memetakan para sahabatnya nanti di posisinya masing-masing. Itu yang luar biasa. Iya, betul. Gua kalau ngomongin masalah para sahabat ini nggak berhenti. Oh iya dong, karena seperti salah satu guru kita pernah ngomong ya. Jadi empat sahabat utama itu adalah ciri-ciri manusia itu, menunjukkan manusia gitu. Jadi ada di situ semua yang terpercaya, yang tegas, yang yang dermawan. Terus salah satunya yang gokil, kalau bahasa zaman sekarang gokil ya, gokil banget Ali itu. Nanti kita bakal ada episode berikutnya itu kita bahas satu persatu, tapi dari sisi zaman milenial sekarang ya. Nah, saking sayangnya Abu Bakar tadi, sampai hidup semati, sampai liang kuburnya pun di sampingnya Rasulullah, gitu ya kan. Itu udah wasiatnya itu ya, udah mintanya seperti gitu kan. Gitu. Jadi gitu guys. Kalau misalnya namanya sahabat, pertemanan, ya harus bisa saling percaya, saling mengerti, dan mau diingatkan ya. Iya. Benar kan? Betul. Nah, kadang-kadang ada yang sudah merasa lebih ngerti, lebih paham gitu, tapi nggak mau diingatkan. Gitu. Kayaknya Abu Bakar waktu itu kan seorang bisnismen yang sudah sangat pinter, ya kan? Yes, betul. Ya. Tapi beliau tetap dengar gitu loh kata-kata Rasulullah gitu loh. Nggak ngeyel ya. Nah, nggak ngeyel. Jadi meskipun lu sudah punya ilmu, tapi tetap mau dengerin gitu kan. Gue jadi ingat kata-kata nih, cuy. Apaan? Lebih dulu ilmu apa adab? Oh, adab dong. Jadi kalau orang yang berilmu tanpa adab, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Masih mending orang yang beradab walaupun dia nggak punya ilmu. Iya. Wais, Karena iblis itu berilmu, sangat berilmu, tapi tidak punya adab. kurang sakti apa coba iblis? Kurang sangat ya apa?
Azazil itu luar biasa. Azazil. Malaikat paling luar biasa itu Azazil. Azazil Iya. cuy. Itu underground rock apa ya istilahnya itu satanisme rock star banget tuh. Nah makanya itu malaikat yang utama tuh dulunya. Dia sampai bisa dibuang dari surga karena ya itu tidak punya adab. Nggak gitu. punya ada. Nggak punya adab. Nggak punya ada. Itu yang apa ya? Terus gue jadi ingat kata-kata gurunda kita, Ustadz Ridho Febri. Ya semoga Allah menjaga beliau dan Amin, amin, ya memanjangkan Rabbal umurnya, memudahkan rezekinya, Amin. memudahkan urusan-urusannya dan Iya. diharmoniskan keluarganya. Amin. Ya, amin. Dan beliau juga minta Apa tuh? untuk ikut dalam episode kita salah satu. Apa kita harus ke Bandung atau beliau harus ke sini nih? Beliau kesini. Beliau ke sini ya. Iya, ya wes. Nanti insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah. Apaan quote ya cepetan. Gue seneng banget nih. Gue paling semangat nih kalau baca ini. Gue cari dulu, ada di handphone, ada cuy. Ada, gue cek dulu ya. Sabar ya. Guys, sekedar info ya, saya sama beliau ini kita sudah berteman kira-kira 10, 20, 30. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Gak sampai 2 tahun malahan. Iya kurang lebih, hampir ya. Itulah makanya, kalau udah satu frekuensi, ya bisa sama-sama sama nyambungnya. Gue dapat nih, ini bukan kata-kata gue ya, tapi ini benar-benar dari beliau ya. Beliau pernah storyin ini dan like this banget nih. Jadi ceritanya kata-katanya gini, carilah di mana dirimu dihargai, bukan dibutuhkan. Sebab banyak yang datang karena butuh, tapi lupa bagaimana caranya menghargai. Ada kata-kata lagi di bawahnya cuy. Ada apa? Tagar ya. Ada tagarnya. Set reminder. Biar nggak salah pilih teman. Koma, apalagi pakai ngaku-ngaku saudaraan. Tapi titik. Ya, titik itu tuh. Apaan? Nanti kita akan klarifikasi dengan beliau pada saat kita bisa live ya. Mudah-mudahan kita bisa live lah. Kalaupun nggak bisa kesini, kita pakai StreamYard atau apalah nanti kita coba guys. ya. Ya, jadi itulah salah satu butuh pertemanan ya. Jadi pertemanan itu nggak harus gimana tegang gitu loh, ya kan. Kadang saya juga ada konflik dengan si Alpuj ini kan, tapi ya sudah gitu loh. Kita konflik sering banget kali. Iya, sering banget ya. Sering banget. Gitu. Karena kayaknya terluka muka lu. Gua aja yang ludah gimana. Kalau konflik saya sama beliau sering banget, tapi berhubung karena kita saling mencintai satu dan yang lainnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, jadi konflik itu tuh jadi lebih kecil dibandingkan cintanya kita. Iya, sempat ada pembahasan orang yang kalau misalnya konflik dengan saudaranya ya, dengan beneran saudaranya ya, itu kalau beneran saudara, setelah itu hilang, udah. Betul, harusnya gitu. Harusnya gitu, itu baru namanya saudara gitu. Tapi kalau ini udah konflik terus ngeyel, udah wis. Aku bukan saudaramu berarti. Iya. Oke. Gue setuju deh. Ya, tapi nggak terasa loh. Target kita tuh cuma 30 menit cuy. Ini hampir 1 jam. Ya, habis itu lu cut deh. Yang tadi kita bahas itu di-cut aja deh kayaknya nih. Enggak apa-apa. Kita tampilkan semuanya biar kita yang mau kita tampilkan adalah siapa diri kita ya. Oh iya. Jangan ditutup-tutupin lah. Oh, kita nggak ada yang tutup-tutupin. Kalau memang kayak gitu ya udah kayak gitu aja. Ya, karena kita juga masih pakai ilmu, ya kan. Pastinya lah. Kita bukan pendakwah yang sudah level-level tinggi gitu kan. Ya. Jujur aja kalau mau dakwah aja. Syiar aja. Apapun yang bisa kamu lakukan tentang hal kebaikan ya. Karena kita sama-sama fasabiqul khairat kan, benar. Kita berlomba-lomba dalam mencari kebajikan gitu loh. Jadi kalian punya keahlian apa? Kerjakan. Insya Allah dalam setiap jalan kalian selama kalian untuk menuju hal-hal baik ya, pasti akan menemukan sahabat-sahabat. Gue bangga sama dia loh, bisa ngomong kayak gitu loh. Gue diemin aja dari tadi. Gue curiga bukan dia kayaknya ngomong tadi. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Ya wes kalau gitu, ini sudah di akhir penghujung episode kita yang pertama. Kami mohon maaf banget apabila ada kata-kata kami yang disengaja menyakiti hati kalian. Ya, sengaja nggak sengaja. Ya kalau misalnya baik silakan disimpan, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang menyakiti hati mohon disimpan sendiri gitu loh.
karena kami juga tidak luput dari kesalahan. Ya. Atau kalau nggak sampein sama kita biar kita bisa introspeksi ya. Oh iya benar, langsung aja. Bawah di komen boleh kok. Di komen nanti di bawah ya. Tapi sebelum di komen, alangkah baiknya kalau di like, subscribe, Share. sama di share. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Oh Masya Allah berfaedah Insya Allah. Insya Allah berfaedah. Nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang tidak berfaedah menjadi berfaedah, yang sudah berfaedah akan jauh lebih berfaedah bersama kita. Siapa kita? Dua roh, dia. Dan kita ada di Sironi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.